Oke, sekarang kita lanjut ke masih nomor satu. Katanya disuruh gambar persamaan yang ini ya. Di sini ada 4 soal, cuma saya rangkum aja. Nah, ini kan jadi ada beberapa ada macam-macam persamaan ya. Nah, yang susahnya itu adalah cara ngapalinnya gimana kan. Dan nentuin ini termasuk tipenya yang apa. Nah, oleh karena itu saya kayak udah ngerangkum bikin mind map bagaimana cara ngapalinnya. Jadi sekarang saya udah bikin, jadi kalau misalnya ada persamaan kuadratik, kita lihat kalau ini tipenya termasuk yang mana. Ada, oh yang di sini kita bahas yang ada x kuadrat, y kuadrat, sama z kuadrat dulu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari soal nomor satu ya, di nomor satu ini ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada z kuadrat, ada ya. Oke, jadi ini termasuk yang tipe yang pertama. Nah, cuma kalau di sini kita ubah, kita jadi ke ruas kiri dulu semua ya. Jadi apa tuh, x kuadrat ditambah y kuadrat minus z kuadrat sama dengan 1 ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau dari sini kita lihat kalau yang semua positif, ini berubah jadi elipsoid. Ini maksudnya semua positif itu seperti apa sih? Nah, ini maksudnya contohnya semua positif yang ini ya, ini jadi elips. Nah, kalau di kasus yang kita nggak seperti ini ya. Nah, di kasus kita ada yang negatif, negatifnya 1. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Jadi, ya, hyperboloid gitu. Oke, sekarang kita coba ubah dan masukin ini ke grafik ya. Grafik buat generatornya. Nah, ini udah ya, saya masukin x kuadrat tambah y kuadrat minus z kuadrat berubah jadi seperti ini. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Nah, cuma kadang-kadang kalau di sini intinya minusnya ada 1 kan? Minusnya 1. Terus hanya saja kalau misalnya persamaannya dirubah sedikit gimana? Nah, jadi kalau kalian lihat di catatan di diklat ya, buku diklat, yang pangkat yang koefisiennya negatif itu jadi sumbunya ya. Z-nya kan jadi artinya di sini si grafiknya mengikuti si sumbu Z ya. Kalau misalnya kita ubah ya, Z-nya jadi positif tapi Y-nya jadi negatif gitu. Nah, kalau di sini jadi seperti ini ya. Jadi si sumbunya itu jadi sumbu Y yang ngikutin sama yang negatif. Kalau misalnya X gimana tuh? Ah ya, itu jadi ngikutin sama sumbu yang negatif ya. Itu kalau yang tipe yang salah satunya itu negatif. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, jadi kalau yang sekarang kita lanjut di sini. Ini termasuk yang mana nih? Termasuk kita lihat di diagram. Ada x kuadrat, y kuadrat, z kuadrat. Ada ya. Terus semua positif enggak? Ada negatif? Iya. Kalau di sini ada dua negatif nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini termasuk bentuknya dua negatif ya. Kita bikin dulu aja ya di sini ya. X kuadrat min y kuadrat min z kuadrat sama dengan 1. Nah, iya jadi seperti ini. Oke. Kebayang ya. Jadi hampir sama seperti yang barusan, cuma di tengahnya nggak nempel gitu. Cuma masih tumpul lah ceritanya seperti itu. Nah, hanya saja kalau di sini kita lihat nih si X-nya kan yang satu-satunya yang positif kan. Nah, jadi si gambarnya itu jadi mengikuti si sumbu X. Nah, kalau kita modifikasi sedikit, misalnya si Y-nya yang positif, sisanya negatif. X sama Z-nya negatif tuh, Kak. Artinya jadi Y-nya itu yang jadi sumbunya.
Kalau aku sih lihatnya yang mana yang variabel mana yang sendirian, yang beda sama sendiri gitu. Contohnya Z-nya. Nah, ini Z-nya X sama Y-nya kan negatif. Nah, X sama Y-nya negatif. Nah, Z-nya tiba-tiba positif sendirian. Nah, jadi si yang variabel yang sendiriannya itu yang jadi sumbunya. Oke ya, bisa ya. Nah, saya nggak usah gambar di PPT ya, kan di sini udah ada. Terus nomor berapa? Oh, yang ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min Z kuadrat. Nah, kalau dari sini kita lihat dari mind map ada X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat ada semua positif? Enggak. Ada negatif? Iya. Dan kita lihat nggak ada nilai 1. Oh, di sini nggak ada nilai 1 ya. Nggak ada nilai satunya kan? Oh, ya udah. Nggak ada nilai 1. Atau misalnya sebenarnya lebih akuratnya nggak ada angka ya misalnya di sini sebenarnya. Nggak ada angka. Sebenarnya nggak harus 1 ya sebenarnya. Tapi intinya nggak ada angka kan? Kalau nggak ada angka, maksudnya angkanya 0 gitu, jadinya kita bentuknya jadi seperti ini. Gimana nih? Kita gambar dulu ya. Nah, sekarang aku udah buat nih. Yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat min Z kuadrat, cuma di sininya jadi 1, jadi 0 ya. Jadi 0, bukan 1 lagi, beda. Kalau misalnya di sini 1 gimana? Nah, kalau di 1 jadi nempel kan? Oke. Bedanya di situ. Jadi di sini menjadi kayak kerucut gitu loh. Kayak kerucut ya. Dan kalau kita lihat lagi variabel yang beda sendiri yang mana? X positif, Y positif. Yang beda sendiri adalah si Z-nya. Nah, si Z-nya tiba-tiba negatif sendiri. Nah, si Z-nya inilah yang jadi sumbu. Sekarang kita coba ganti ya. Kita ganti misalnya yang beda sendiri adalah si Y-nya. Y-nya aku ubah jadi negatif. Nah, jadi gini. Oke. Ini X-nya. Nah, iya benar. Nah, si Y-nya jadi sumbunya ya. Dan kalau misalnya aku ubah si yang beda sendirinya itu si X-nya, otomatis nanti yang jadi sumbunya si X. Oke, bisa ya. Oke, ini 01, 1 udah, 2 udah, 3 udah. Nah, ini juga. Oh, ini kita lihat lagi ke si mind map-nya. Gimana nih? X kuadrat ada, Y kuadrat ada, Z kuadrat. Nah, tapi si Z-nya nggak ada ya. Yang kalau di sini mah si Z-nya cuma pangkatnya 1. Jadi kasusnya agak beda. Kalau kasusnya ada salah satu yang bukan kuadrat, kita pakai cabang mind map-nya. Salah satu nggak ada. Kalau di sini adanya salah satu nggak ada yang bentuk dari sini ya. Ada yang pangkatnya cuma 1. Oh, jadi kita lihat pangkatnya cuma 1. Jadi yang ini 1, yang ini ya. Jadi persamaannya apa barusan? Persamaan itu X kuadrat min Y kuadrat sama min Z sama dengan 0. Oh ya udah, jadi X kuadrat tadi min Y kuadrat min Z ya sama dengan 0. Kalau kita pindahin jadi Z kan. Nah, jadi bentuknya jadi seperti ini dong. Oh, jadi kalau misalnya ada salah satu negatif, jadi bentuknya kayak istilahnya itu kayak tempat duduk kuda. Jadi kalau kita ngendarain kuda biasanya ada saddle-nya di sini. Kita gambar dulu ya. X kuadrat min Y kuadrat sama dengan Z. Oh, apa ini? Ya, ya gini lah bentuknya. Yang mana X-nya? Ini X-nya di sini. Ya udah, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Kalau di sini jadi kalau kita lihat di sini yang variabel yang beda sendiri yang mana? Beda sendiri itu si Z ya.
si X sama Y-nya ada kuadrat. Jadi si Z-nya itu yang sendiri. Dan kalau kita lihat, si grafiknya itu kayak menghindari si Z-nya kan. Nah, sekarang kita modifikasi, misalnya di sini aku ubah jadi Z-nya kuadrat, tapi Y-nya nggak kuadrat. Apa nih? Wah, jadi agak aneh juga ya. Nah, tapi kalau lihat dari sini, sama ya kasusnya. Jadi si Y-nya kan beda sendiri ya. Nah, terus si grafiknya itu kayak menghindari Y. Dan kalau kita, misalnya kita ubah jadi X, sini jadi Y. Nah, iya bener ya. Tuh, ini menghindari yang si beda sendiri. Gitu. Gitu ya. Dan kalau gambar normal gimana nih? Ini kuadrat sama dengan Z. Jadi seperti itulah ya. Ya, nanti gambar aja lah. Seperti inilah kurang lebih. Ya, intinya gitu. Nanti kalian menentukan tipe gambarnya itu berdasarkan dari sininya ya. Jadi kalau di sini ada elips, ada silinder. Ini ada apa ini? Paraboloid. Ada yang seperti ini, terus ini ada seperti ini. Ya, nanti nyesuaiin aja ya sama tipenya. Intinya gitu. Oke, ya